Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Elsa Sabila dengan NIM 2248201209 kelas 6D Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi bahan alam yang diampu oleh Bapak Hari Adi Saputra, MSI. Pemilihan dan penyiapan bahan. Pilihan bahan harus dilakukan dengan mengamati taksonomi dari tanaman yang diinginkan. Taksonomi merupakan ilmu tentang penanaman, penggambaran, dan penggolongan organisme. Ada 4 seleksi pemilihan bahan diantaranya yaitu seleksi spesies, yang kedua seleksi usia, yang ketiga seleksi bagian tubuh, yang keempat seleksi alokasi dan musim. Maka ini penting untuk memastikan pertumbuhan tanaman yang optimal. Selanjutnya pemilihan bahan. Faktor yang mempengaruhi senyawa pada tumbuhan yaitu musim, kadar air, intensitas paparan sinar matahari, dan kondisi tanah. Pertimbangan dalam penentuan jenis bahan yaitu pengalaman penggunaan turun-temurun dan pengujian. Selanjutnya penyiapan bahan. Pada saat pemanenan, bahan baku dapat berupa bahan herba atau keseluruhan atau hanya bagian-bagian tertentu tanaman seperti daun, batang, akar, bunga, dan lain-lain. Sumber bahan baku dapat berasal dari biota liar dan hasil budidaya. Bahan dapat berupa dari bahan segar dan simplisia. Selanjutnya tahapan pembuatan simplisia. Yang pertama ada sortasi basah, digunakan untuk memisahkan bahan dari kotoran. Yang kedua pencucian, dilakukan dengan air bersih yang mengalir dan dikeringkan. Yang ketiga perajangan, yaitu memotong atau memperkecil ukuran bahan simplisia agar memudahkan dalam pengeringan dan pengemasan. Yang keempat pengeringan. Pengeringan dapat dilakukan dengan sinar matahari, kering angin, oven, atau microwave. Yang kelima, pengecilan ukuran. Pengecilan ukuran dapat dilakukan dengan gunting, pisau, blender, mortar. Yang keenam, garbling. Dilakukan sebelum pengemasan untuk memastikan simplisia bebas dari kotoran. Selanjutnya yaitu pemeriksaan mutu. Dilakukan dengan identifikasi taksonomi, analisis fisika, kimia, mikrobiologi. Analisis yang dilakukan yaitu analisis impurities organik, anorganik, kadar air, kadar abu, susut pengeringan, kadar serat, dan cemaran mikroba. Yang ke-8 yaitu pengemasan. Pengemasan tergantung pada tempat tujuan, cara pengangkutan, perkiraan lama perjalanan. Pada packing dicantumkan label Simplicia, meliputi nama Simplicia, asal, waktu panen, nama kolektor, dan kandungan senyawa aktifnya. 9. Penyimpanan. Dalam penyimpanan Simplicia harus terhadapi konstruksi baja. Selanjutnya, ekstraksi bahan alam. Ekstraksi adalah pengambilan senyawa metabolit sekunder untuk dipisahkan dari ampasnya. Ekstraksi secara umum dibagi menjadi 3. Yang pertama, supercritical fluid extraction. Yang kedua, solid liquid extraction. Yang ketiga, liquid-liquid extraction. Tahapan proses ekstraksi. Yang pertama, pelarut masuk ke dalam sel. Yang kedua, pelarut melarutkan senyawa metabolit. Yang ketiga, pelarut bersama metabolit dikeluarkan dari bahan penghasilnya. Selanjutnya, metode ekstraksi. Yang pertama, maserasi. Kelemahannya, waktu yang lama, senyawa rusak karena terlalu lama dengan pelarut. Kelebihan, teknologi sederhana, senyawa tidak rusak karena panas. Yang kedua, perkolasi. Kelemahannya, kelebihan banyak pelarut, senyawa sulit tersari, mudah tersumbat. Kelebihannya, teknologinya sederhana, waktu lebih singkat. Yang ketiga, ekstraksi dengan reflux. Tahapan perendaman, pemanasan, penyaringan. Yang keempat yaitu sokletasi. Kelemahannya, senyawa bisa rusak karena panas, biaya lebih mahal. Kelebihan, sedikit pelarut, waktu yang lebih singkat, rendamen lebih tinggi. Yang kelima, ekstraksi dengan ultrasonik. Tahapan perendaman, ultrasonifikasi, penyaringan, pengulangan. Yang keenam, ekstraksi dengan microwave. Tahapan perendaman, ultrasoni. Kelebihan, waktu lebih singkat, rendamen tinggi. Yang ketujuh, ekstraksi dengan tekanan. Kelemahan biaya yang sangat mahal. Kelebihan waktu yang singkat. Contoh pelarut yang dapat digunakan yaitu N-heksan, N-butanol, etanol, kloroform, etil asetat, dan aquades. Faktor pemilihan metode yaitu efisien,
Rendaman yang tinggi, kualitas senyawa terjaga, waktu ekstraksi yang lebih singkat, pelarut yang lebih sedikit, biaya yang lebih murah, resiko yang lebih rendah. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.